Diduga korsleting listrik, 2 rumah di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Pemilik rumah jatuh pingsan. Tuntut uang ganti rugi, ratusan orang di Tangerang, Banten memblokade jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dua orang anak di Kota Cimahi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sang ayah. Salah satu bocah tewas. Lebih dari 2.300 orang di Turki dan Suriah tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran dan Sheila Bladra. Bagi berjumpa Anda di Fokus Pagi hari ini, hari Selasa, 7 Februari 2023 ya Sheila ya? Iya, tentunya dalam 1,5 jam ke depan kami akan hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Kita mulai informasi pertama pemirsa, ledakan di panel sambungan listrik yang diduga dipicu korsleting mengakibatkan 2 rumah di Mojokerto, Jawa Timur ludes terbakar. Mengetahui rumahnya terbakar, pemilik salah satu rumah pingsan. Warga desa Jolotundo, Jetis, Kabupaten Mojokerto, Senin siang digemparkan dengan kebakaran yang menimpa 2 rumah. Terlebih amukan api tak bisa dibendung hingga membakar habis seluruh bangunan. Pemilik salah satu rumah pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar. Kebakaran bermula saat terdengar ledakan pada panel sambungan listrik di salah satu rumah. Rumah sebelah ini timur. Langsung meletus itu langsung murup ya Pak. Murup kenduri. Listriknya itu di depan atau belakang Pak? Di belakang itu konslet dulu Pak, seperti konslet. Tengah-tengah itu Pak. Karena murup. Pertama disebabkan oleh terjadinya konsleting daripada aliran listrik di rumah Pak Jono, sehingga mengalir kepada rumah yang di sebelah, yang mana rumah sebelah ini kebetulan penghuninya bekerja di Surabaya. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran yang menurunkan 2 unit mobil pemadam tiba di lokasi. Kebakaran yang juga diduga akibat korsleting listrik menimpa sebuah bangunan tempat perajut kain di Kampung Jati Tonggoh, Kecamatan Cibiu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin sore. Kobaran api sempat membuat panik warga sekitar, takut api merembet luas. Warga lalu mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya hingga petugas pemadam kebakaran datang. Tidak ada korban dalam insiden tersebut karena bangunan tengah kosong ditinggal pemiliknya. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Sebuah mobil pickup terbakar saat tengah melaju di jalan raya di Klaten, Jawa Tengah. Meski mobilnya hangus, sang sopir selamat. Ya, sementara di Palembang, sebuah minibus terbakar usai mengisi bahan bakar minyak di SPBU Jalan Merdeka. Api berkobar hebat menghanguskan sebuah minibus di tepi Jalan Merdeka, Palembang pada Senin malam. Dalam waktu singkat, seluruh badan mobil hangus tak bersisa. Sebelum terbakar, mobil sempat mengisi bahan bakar minyak di SPBU Merdeka, Palembang. Namun usai 20 meter keluar dari SPBU, tiba-tiba mobil mengeluarkan percikan api dan terjadilah kebakaran. Api baru dapat dipadamkan setelah 1 unit mobil damkar diterjunkan ke TKP. Polisi yang menyelidiki peristiwa ini menemukan tangki modifikasi berikut dengan sebuah pompa dan beberapa jerigen minyak. Setelah kami melakukan penyelidikan oleh TKP awal, memang di dalam mobil tersebut kami temukan mobil yang tangkinya itu dimodifikasi. Lalu ditemukan juga pompa air dan jerigen yang masih belum terbakar. Nah ini sementara untuk pemilik pada saat terbakar, menurut keterangan saksi juga pergi meninggalkan mobil. Nah, kami dalam penyelidikan siapa pemilik, bagaimana identitas mobil, sedang kita dalami.
Polisi kini tengah mendalami dugaan praktik penimbunan bahan bakar minyak dan akan memeriksa sopir minibus yang menghilang usai kejadian. Sementara itu sebuah pickup terbakar saat tengah melaju di Jalan Klaten, Jawa Tengah Senin pagi. Diduga mobil pickup ini mengalami korsleting listrik pada bagian mesin karena asap tiba-tiba muncul dari ruang mesin saat mobil tengah melaju. Tidak ada korban lantaran sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Dedi Irwansyah dan Krisna Agung melaporkan dari Palembang dan Klaten, Jawa Tengah. Ya, pemirsa, angin kencang melanda sejumlah wilayah ini di Denpasar, Bali. Atap sebuah rumah ambruk. Sementara di Kabupaten Pandeglang, Banten, atap parkiran rumah makan ambruk hingga menimpa sejumlah sepeda motor. Porak-poranda. Ya, angin kencang yang melanda Kabupaten Pandeglang membuat atap parkiran rumah makan di Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang ambruk. Bahkan, belasan motor milik siswa SMKN 2 Pandeglang yang terparkir terjepit di antara reruntuhan atap. Warga berusaha mengevakuasi motor menggunakan sejumlah alat. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun beberapa motor yang tertimpa mengalami kerusakan. Parkiran khusus sekolah apa gimana? Sekolah doang. Khusus sekolah semua. Anak sekolah yang parkir. Iya, 5 tempat parkiran itu cuma ini doang yang kena gitu. Di Denpasar, Bali, atap sebuah rumah di Jalan Melati Denpasar roboh. Kerusakan terjadi akibat terjangan angin kencang disertai hujan Senin dini hari. Meski sempat terjebak reruntuhan atap, namun tidak ada korban luka maupun jiwa. Penghuni rumah yakni seorang ibu berusia 75 tahun selamat. Ada ibu saya, cuma untungnya dia itu waktu itu dia ngambil air di kulkas. Jadi dia jongkok. Akibat peristiwa tersebut, sang pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu sebuah rumah di Karangasem, Bali hancur tertimpa pohon tumbang setelah diterjang angin kencang. Ya, akibat peristiwa ini seorang ibu dan balitanya mengalami luka-luka. Rumah warga yang mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon kelapa ini terletak di Banjaranyar, Desa Selumbung, Karangasem. Kejadian ini mengakibatkan Nikomang Sukreni dan anaknya yang baru berusia 2 tahun terluka oleh reruntuhan atap dan tembok bangunan. Sukreni terluka di bagian kepala dan harus mendapat 2 jahitan, sementara balitanya mengalami luka memar pada bagian tangan. Usai kejadian, keluarga ini terpaksa harus mengungsi karena rumahnya hancur berantakan. Bangunan masjid di Kabupaten Pidi Aceh terancam amblas diduga akibat fenomena pergerakan tanah. Sementara di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, 94 kepala keluarga harus mengungsi lantaran rumah yang mereka tempati terancam longsor. Petugas gabungan mengevakuasi warga yang rumahnya terancam longsor di Dusun Kura, Kecamatan Bangke Lekila, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Sebanyak 94 kepala keluarga diungsikan ke tempat yang lebih aman lantaran rumah mereka rawan terdampak longsor susulan yang disebabkan curah hujan tinggi dan tanah yang labil. Sementara untuk memenuhi kebutuhan warga, petugas gabungan mendirikan tenda darurat dan dapur umum di lokasi pengungsian. Menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, seperti saat ini kita sudah melaksanakan pembangunan tenda darurat dan juga menyiapkan berbagai hal kebutuhan masyarakat yang terdampak. Demi keselamatan, warga diimbau menjauhi lokasi rawan longsor karena intensitas hujan tinggi masih terjadi. Halaman belakang Masjid Atako yang berada di Desa Garot Cut, Kabupaten Pidi Aceh, amblas sedalam 60 cm akibat pergerakan tanah. Kondisi ini diperparah karena lokasi masjid berdekatan dengan Sungai Krueng Karo, terlebih jika debit air terus meningkat. Terjadinya masuknya air melalui retakan-retakan di agak ke atas, kemudian mengalir ke bawah, ke arah bawah, membawa material yang ada di bawah lantai, sehingga terjadi kekosongan seperti kami sampaikan tadi. Petugas mengimbau warga untuk menjauhi belakang masjid serta meminta pihak terkait untuk segera bertindak guna menyelamatkan bangunan masjid. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, tebing di kawasan hutan Pengarong Unggaran Timur Kabupaten Semarang, Jawa Tengah longsor dan menutup akses jalan. Akibatnya akses jalan antar desa tertutup dan tidak bisa dilalui. Tebing setinggi 30 meter di Dusun Kaligawe, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang ini longsor setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Senin siang.
Material longsor berupa batu, tanah, dan pohon menutup akses jalan utama antar desa sepanjang 100 meter. Longsor kali ini merupakan yang terparah dari sebelumnya dan membuat penduduk kedua desa kesulitan beraktivitas keluar dusun. Sementara intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Manggarai NTT mengakibatkan tanah longsor di sejumlah ruas jalan. Titik longsor terparah berada di jalur penghubung antar kecamatan Cibal Barat. Material tanah longsor dari tebing setinggi 30 meter lebih ini menutupi seluruh badan jalan hingga tak bisa dilewati kendaraan. Akibatnya akses jalan antar desa dan kecamatan lumpuh total. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Lebih dari 2.300 orang di Turki dan Suriah tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Ya, selamat melaksanakan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan juga informasi di pagi hari ini, pemirsa, jembatan penghubung antara Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Jenip, Kabupaten Biren, Aceh putus. Akibatnya akses warga dua kecamatan pun terganggu. Jembatan yang terletak di Desa Matang Bangka, Kecamatan Junip ini putus di bagian beton penyangga sehingga tidak bisa dilintasi lagi. Ambruknya jembatan rangka baja tersebut diduga akibat tanah penyangga pondasi tergerus banjir. Warga yang hendak menuju ke kota Kecamatan Junip terpaksa harus memutar dengan waktu dan jarak tempuh yang lebih jauh dan lama. Demi keamanan, petugas sudah memasang garis polisi. Sementara itu diduga lantaran termakan usia, jembatan yang menghubungkan antar desa di Sumedang, Jawa Barat ambruk. Aktivitas warga setempat pun terhambat. Dengan diawasi sejumlah petugas polisi, para siswa sekolah dasar ini satu persatu melintasi jembatan yang ambruk di Desa Babakan, Sumedang, Jawa Barat untuk bisa sampai di sekolah. Para siswa harus hati-hati menuruni fondasi jembatan yang rubuh, kemudian mendaki tepian jembatan di sisi seberangnya. Sementara para pengendara harus menempuh jarak yang lebih jauh akibat robohnya jembatan. Jembatan dibangun 47 tahun yang lalu dan belum pernah mendapatkan perawatan. Karena adanya air sungai ya, Sungai Cipelang ini sama kelamaan airnya abrasi dan menggerus fondasi jembatan. Warga berharap ada tindakan dari pemerintah untuk segera memperbaiki jembatan yang menjadi akses vital penghubung kedua desa. Namanya juga orang butuh ya, sampai nyebur ke air juga jalannya, sampai ngebopongin. Ada saudara juga yang sekolah di sini kan anak masih kecil, kelas 1 SD juga. Rencananya pihak desa dan warga akan membangun jembatan darurat untuk sementara waktu. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat. Ya, banjir kembali melanda permukiman warga di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, Senin pagi. Sementara meski telah 2 minggu melanda, banjir yang merendam Martapura, Kabupaten Banjar tak kunjung surut. Di Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar ini misalnya, banjir masih merendam jalan hingga setinggi 40 cm. Meski demikian, banyak warga memilih bertahan di dalam rumah yang tergenang. Warga kini berharap bantuan pemerintah setempat untuk segera mengatasi banjir. Ya, di Kabupaten Tapin, banjir yang telah surut kembali datang akibat meluapnya Sungai Tapin menyusul tingginya curah hujan. Jalan di Kelurahan Rangda Malingpung misalnya terendam banjir hingga 30 cm. Sementara di permukiman, banjir mengenangi rumah-rumah hingga setinggi 60 cm. Banjir diperkirakan akan surut setelah air Sungai Tapin surut. Diduga dipicu saling ejek, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin dini hari. Ya, selain senjata tajam, tawuran juga diiringi saling serang dengan petasan hingga membuat warga resah. Dari video amatir terlihat kelompok remaja berkonvoi sepeda motor saat hendak tawuran di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Setelah bertemu dengan kelompok lainnya, mereka terlibat saling serang menggunakan berbagai jenis senjata tajam.
Para pelaku bahkan membekali diri dengan petasan yang ditembakkan ke arah lawan dan permukiman. Diduga tawuran dipicu karena saling ejek di media sosial. Akibat kejadian ini, warga mengaku resah dan takut menjadi korban salah sasaran. Takutnya ya ini, kalau terpalnya ini. Kalau pedagang takutnya apa sih? Kebakaran itu ya? Kena terpal kebakaran ya? Ya, ini kan terpalnya soalnya pakai terpal. Oh. Kalau kena petasan kan takutnya kebakaran. Kebakaran ya? Mas, di sini tuh udah berapa kali sih kayak gini? Baru 1 kali. Baru kali ini? Ya. Oh, baru kali ini. Mereka itu datang dari arah mana, Mas? Nggak tahu, dari arah timur kan, Pak. Oh, dari arah apa sih? Timur sampai Pondok Rangon? Ya, Pondok Rangon. Oh, dari arah Pondok Rangon nyerang ke barat sono. Warga berharap petugas kepolisian menggelar patroli rutin serta menindak tegas pelaku tawuran agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Seorang pengemudi taksi online terjaring razia saat parkir liar yang digelar petugas Sudin Perhubungan di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, meski telah mengerek meminta dimaafkan, namun usaha sang pengemudi tak digubris petugas. Seenggaknya diperingatkan sekali gitu. Bisa, tolong Bapak. Enggak benar, sekali ini aja. Ntar saya nggak ulangi lagi, sumpah demi Allah. Saya juga lagi nunggu orderan. Meski telah memohon maaf, pengemudi taksi online ini tetap diderek petugas karena terjaring razia di Jalan HBR Motik, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin siang. Sadar usahanya tak digubris petugas, pengemudi ini terus memohon hingga bersumpah tak akan mengulangi perbuatannya parkir sembarangan di bahu jalan. Namun usahanya menemui jalan buntu, petugas tetap menderek paksa kendaraannya. Tahu biasanya juga banyak Mas, makanya saya tadi juga banyak saya ikut berhenti aja gitu. Baru saya belum sampai setengah jam, baru 5 menit. Nggak dikasih keringanan, saya juga berat lah Mas. Masa iya nggak ada. Oh Mas, maaf jalannya nggak boleh itu. Biasanya kan juga gitu. Saya juga pernah waktu pas di naik motor itu juga diberitahu Mas, ini tiba-tiba langsung ditarik aja. Selama razia, penderekan paksa sengaja dilakukan sebagai bentuk tindakan tegas pada para pengemudi yang kerap parkir di bahu jalan. Dari pihak pengelola sini emang tidak diizinkan untuk berhenti. Jadi tanpa ada toleransi Bang ya? Tidak ada, semua kita lakukan penindakan sesuai SOP yang berlaku. Seluruh kendaraan yang terjaring selanjutnya dibawa ke halaman IRT Monas untuk diproses lebih lanjut. Sanksi tilang dan denda maksimal sebesar Rp500.000 sudah menanti para pelanggar. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, petugas gabungan di Kebumen, Jawa Tengah menggerebek kamar hotel Melati yang disinyalir kerap digunakan untuk berbuat mesum. Sementara di Rembang, 2 oknum aparatur sipil negara berlainan jenis juga terjaring razia saat berada di sebuah hotel. Setelah menerima laporan dari masyarakat adanya oknum ASN sedang berduaan di hotel saat jam kerja, Satpol PP Rembang segera menuju sebuah hotel di tepi jalur Pantura Rembang. Satu persatu kamar yang ada di hotel diperiksa. Benar saja, 2 ASN bukan suami istri ditemukan berada di salah satu kamar. Setelah diperiksa identitas dan tanda pengenalnya, keduanya dibawa ke kantor Satpol PP Rembang untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, nanti kami pelajari lebih lanjut gitu ya. Yang pasti kami akan melaksanakan pemeriksaan dahulu gitu ya. Ini hanya satu kamar ya? Iya, karena ini aduan ya. Sementara ini dulu ya. Nanti tetap untuk kegiatan yang lainnya tetap kami agendakan. Petugas gabungan di Kebumen, Jawa Tengah juga menggerebek kamar hotel Melati yang disinyalir kerap digunakan untuk kegiatan tak terpuji. Pada Senin malam, hasilnya petugas menemukan 5 pasangan yang sedang berduaan di kamar hotel. Dari mereka yang terjaring razia, terdapat pasangan yang masih berstatus pelajar sekolah menengah kejuruan. Kita bina lebih lanjut supaya mereka tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi, kita panggil orang tuanya, kita panggil dari pihak sekolah, terutama yang kedapatan miras. Ya, nantinya untuk bisa pengawasan lebih lanjut kepada orang tuanya dan juga pihak sekolah. Petugas juga menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta minuman keras. Selain hotel, petugas juga menyisir lokasi lain yang disinyalir kerap digunakan para pelajar untuk menghabiskan waktu. Tim Liputan melaporkan.
Ratusan orang di Tangerang, Banten memblokade jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya, ini merupakan bentuk protes warga menuntut uang ganti rugi lahan yang dipakai untuk landasan pacu. Warga Rawarengas, Kabupaten Tangerang, Banten nekat memblokade jalan di perimeter utara yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta pada Senin siang. Sebagai bentuk protes, warga yang didominasi ibu rumah tangga ini duduk di tengah jalan. Mereka menuntut uang ganti rugi lahan yang dipakai untuk landasan pacu. Bahkan salah seorang warga tak mampu menahan kesedihannya karena sudah 5 tahun hak penggusuran tempat tinggalnya belum juga diterima. Bapak pengadilan juga dibayar. Minta hak kami, Pak. Awalnya kita dipercaya pinjam duit. Keadilan saya karena lama, terlalu lama nggak dibayar. Kemarin di bulan Januari sudah ketok palu, sudah menang, tapi sampai sekarang belum ada keputusan dari pengadilan. Tapi di pengadilan itu udah dinyatakan menang, Pak. Berapa tanah ibu yang kena? Tanah saya ada 100 meter, Pak. Saya juga masih ngontrak. Jika tidak segera dibayarkan, warga mengancam akan kembali memblokade akses menuju Bandara Soekarno-Hatta, serta mengepung Pengadilan Negeri Tangerang dengan massa yang lebih banyak. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Status tersangka Muhammad Hasya Atala, mahasiswa Universitas Indonesia yang meninggal dunia akibat kecelakaan di Jalan Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, resmi dicabut. Ya, keputusan ini diambil setelah polisi bersama sejumlah pakar menggelar rekonstruksi ulang pekan lalu di lokasi kecelakaan. Bertempat di ASBSD Kabupaten Tangerang, Senin sore, Polda Metro Jaya resmi mencabut status tersangka Muhammad Hasya Atala alias Hasya yang tewas karena tertabrak mobil seorang purnawirawan polisi Oktober tahun lalu. Selain pencabutan status tersangka, Polda Metro Jaya juga menyampaikan permohonan maaf dan akan merehabilitasi nama korban. Keputusan ini berdasarkan perkara nomor 1 tahun 2022 tentang SOP pelaksanaan penyelidikan tindak pidana dan rehabilitasi nama baik. Keputusan ini juga merupakan hasil dari evaluasi mendalam pihak internal Polri serta melibatkan sejumlah pakar. Kami Polda Metro Jaya menyampaikan permohonan maaf terhadap beberapa ketidaksesuaian. Mencabut surat ketetapan status almarhum dengan produk surat ketetapan tentang pencabutan status tersangka. Kecelakaan yang menewaskan Hasya terjadi pada 6 Oktober 2022 lalu. Dari rekaman CCTV tampak Hasya terjatuh ketika berupaya menghindari sebuah sepeda motor yang hendak berbelok. Namun karena kondisi permukaan jalan yang licin, ia tergelincir masuk ke jalur kanan dan terlindas mobil. Perkara ini menjadi sorotan publik karena korban Hasya yang tewas justru ditetapkan polisi sebagai tersangka. Pekan lalu, penyidik Polda Metro Jaya, Korlantas Polri, dan sejumlah ahli menggelar rekonstruksi ulang untuk mendapatkan kepastian hukum serta transparansi penyidikan demi memberikan rasa keadilan. Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa, dalam persidangan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, jaksa menolak eksepsi tim kuasa hukum terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa. Dalam tanggapannya, jaksa mengklaim dakwaan pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sesuai dengan perundang-undangan. Persidangan perkara narkotika yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa kembali berlangsung Senin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang dengan Ketua Majelis Hakim John Sarman Saragih ini mengagendakan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa pada persidangan sebelumnya. Jaksa menolak eksepsi tim kuasa hukum sebab dakwaan pasal yang disangkakan kepada terdakwa menurutnya sudah sesuai dengan perundang-undangan. Teddy itu dituduh menyuruh menukar narkoba dengan tawas. Ya, tentu perlu ada saksinya. Kapan ditukarnya?
Ya bagaimana proses penukarannya? Bayangkan kalau ternyata saksi menyatakan benar yang ditukar itu adalah narkoba benar-benaran. Ya, tidak ada penukaran. Kalau dia segelnya masih ada, berarti narkoba yang di Jakarta tidak ada kaitannya dengan terdakwa. Dengan pertimbangan berbagai aspek, majelis hakim pun menolak permohonan duplik yang diajukan tim kuasa hukum terdakwa. Sidang pun kembali berlanjut pada Kamis depan dengan agenda putusan sela. Jayadi melaporkan dari Jakarta. Jaksa penuntut umum menolak pledoi 3 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Ya, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menyampingkan pledoi para terdakwa dan menjatuhi vonis sesuai diktum tuntutan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang replik kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat pada Senin pagi. Dalam kesempatan ini, selain menolak pledoi terdakwa Arif Rahman, jaksa juga menolak nota pembelaan 2 terdakwa lainnya, yaitu Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria. Jaksa meminta majelis hakim mengesampingkan pledoi para terdakwa dan menjatuhi vonis sesuai diktum tuntutan. Sementara terdakwa Irfan Widianto tidak mengajukan duplik atas replik jasa penuntut umum. Kuasa hukum Irfan Widianto menilai tidak ada unsur baru dalam replik yang dibacakan jaksa penuntut umum. Irfan Widianto langsung menjalani sidang putusan pada Jumat 24 Februari 2023. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang polisi dan anaknya di Parepare, Sulawesi Selatan dianiaya sejumlah orang yang hendak balapan liar. Akibatnya korban harus dirawat di rumah sakit. Rekaman video amatir warga memperlihatkan penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Para pelaku merupakan segerombolan remaja yang akan menggelar balap liar. Mereka tak terima kala diminta membubarkan diri oleh korban yang ternyata anggota reskrim Polsek Bacuki. Korban kala itu kebetulan melintas usai menjemput anaknya. Anak korban turut menjadi sasaran pengeroyokan. Berupaya untuk melakukan peneguran kepada kelompok pemuda tersebut dan kemudian mendapatkan perlakuan hingga dilakukan pengeroyokan. 15 orang yang didominasi remaja diamankan polisi. Polisi tidak menemukan adanya senjata tajam dari tangan para pelaku. Sementara itu korban dan anaknya masih menjalani perawatan di rumah sakit. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari 2.300 orang di Turki dan Suriah tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Ya, gempa juga telah membuat sejumlah rumah dan gedung bertingkat rusak parah hingga runtuh. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki dan Suriah pada Senin dini hari waktu setempat. Akibat gempa ini lebih dari 2.300 orang tewas dan hampir 9.000 orang lainnya terluka. Korban gempa juga diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan. Tak hanya itu, Turki dan Suriah juga kembali merasakan gempa susulan pada Senin siang dengan kekuatan magnitudo 7,5. Gempa telah membuat sejumlah rumah dan gedung bertingkat rusak parah hingga runtuh. Burası 7. kat. Yengemi arıyorum. İçeride yeğenlerimle 2 tane yeğenim var. Eşi ve yeğenim var. Yengem dün akşam onların yanına gelmişti misafir olarak. Yengem şu anda yengemin cenazesi kenarda gördük. Menurut lembaga survei geologi Amerika Serikat USGS, gempa berada di kedalaman 17,9 km dekat kota Gaziantep. Selain Turki dan Suriah, getaran gempa juga dirasakan di beberapa negara lainnya, seperti Lebanon, Yordania, Irak, Yunani, hingga di negara sejauh Romania dan Georgia. Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Ankara menyebut tidak ada warga negara Indonesia yang tewas akibat gempa ini. Hanya saja 3 orang dilaporkan terluka dan telah dirujuk ke rumah sakit terdekat.
Dua orang anak di kota Cimahi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga sang ayah. Salah satu bocah tewas. Saya kembali bersama Sheila Baladov. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladov. Pemirsa, dua orang anak di kota Cimahi, Jawa Barat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dianiaya oleh ayahnya sendiri. Tragisnya, salah satu bocah tewas mengenaskan sementara penyelamatan korban lainnya berlangsung dramatis ketika hendak dilarikan ke rumah sakit. Video amatir ini merekam detik-detik penyelamatan warga saat mengevakuasi AMN, bocah laki-laki berusia 12 tahun, dari rumah kontrakan orang tuanya di Jalan Pesantren, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Senin petang. Korban diselamatkan masyarakat karena diduga bocah malang ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT usai dianiaya sang ayah. Selain terkulai lemas, di beberapa bagian tubuh korban terdapat luka lebam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara korban lainnya, AZH, bocah perempuan berusia 10 tahun, kondisinya meninggal dunia dengan sejumlah luka. Pas lagi nunggu Gojeknya, tahu-tahu si bapaknya itu bawa anaknya ke bawah. Posisinya anaknya udah kayak pingsan gitu, atau pingsan atau meninggal. Tadinya mau pakai motor teman saya, cuman motor teman saya nggak nyala. Akhirnya pakai Gojek yang saya pesan itu. Itu kondisinya gimana Bu? Kelihatan ada luka atau? Iya, memar semua, biru semua sekali. Memar bagian muka juga, wajah? Iya, tangannya juga kayak patah. Artinya si korban mah nggak ditutupi apa-apa berarti Bu waktu itu gitu? Warga bersama pengurus RT RW setempat melaporkan dugaan kasus penganiayaan ini ke aparat penyidik Satreskrim Polres Cimahi. Sedangkan jasad korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri untuk proses autopsi. Polisi langsung mengamankan ayah korban, Ade berusia 37 tahun, yang diduga menganiaya anak kandungnya pada Senin malam. Sejumlah saksi termasuk ibu tiri korban juga ikut menjalani pemeriksaan. Aparat menembus pelaku di kawasan Sarijadi, Kota Bandung saat berada di kediaman kerabatnya. Untuk motif lain masih kami dalami, karena ini masih baru saja dibawa ke Polres, ya. Jadi untuk motif lain ini masih kita dalami. Intinya ada dua korban, ya, satu meninggal dunia, satu masih mengalami sakit. Saat ini polisi masih menggali motif di balik penganiayaan ini. Namun dugaan sementara motifnya karena pelaku kesal pada dua anaknya yang kerap menangis. Sementara AMN kondisinya cukup memprihatinkan dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri. Kasus ini menjadi perhatian pemerintah Kota Cimahi yang menjamin biaya perawatan hingga sembuh, termasuk pemulihan trauma. Selama ini korban hidup bersama ibu tirinya lantaran ibu kandungnya bekerja sebagai pekerja migran di Arab Saudi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, warga Dewi Sartika Pancoran Mas Depok digegerkan dengan ditemukannya seorang bocah perempuan penuh luka yang diduga ditelantarkan orang tuanya. Saat ditemukan, wajahnya penuh lebam diduga akibat pukulan, sementara punggungnya ada luka akibat disiram air panas. Kami infokan bahwa di sini ada anak telantar. Dalam video amatir yang diambil warga terlihat bocah perempuan yang ditemukan warga di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Kepada Ketua RT setempat, AR, yang berusia 12 tahun ini mengaku luka lebam di wajahnya karena dipukul ibunya. Sementara di punggungnya juga terlihat luka yang menurutnya karena disiram air panas. Dia didatang pertama kali katanya dibawa orang tuanya, orang tua kandung, dianterin pakai motor dibawa ke pintu kereta. Dia disuruh tinggal di rumah neneknya sama kakeknya. Dan kakeknya, neneknya sudah tiada. Dan akhirnya anak itu telantar. Pertama-tama dia malam pertama dia tidur di ruko-ruko di pinggir rel. Kini korban masih menjalani perawatan di RSUD Depok. Sementara pihak kepolisian masih menyelidiki kasus dugaan penganiayaan ini. Di antaranya mencari keberadaan ibu AR. Jadi ayahnya si anak ini orang Depok. Kemudian nikah sama ibunya si korban ini tinggal di Cipayung, Jakarta Timur. Informasi awal seperti itu. Kemudian bapaknya meninggal, si anak tinggal dengan ibunya.
satu tahun lalu informasinya sering dipukul gitu. Sampai dengan sekarang, kemudian dikembalikan ke keluarga almarhum suaminya, ditaruhlah di kampung sawah itu. Saat diperiksa, terdapat luka bakar di badan korban hingga 27%, di punggung dan kakinya. Selain luka fisik, kondisi kejiwaan AR nampak trauma hingga kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Video perkelahian yang berujung tewasnya dua pemuda akibat terjatuh dari atas jembatan beredar luas di Jember, Jawa Timur. Polisi yang melakukan pengembangan langsung mengamankan 4 orang yang diduga terlibat pengeroyokan tersebut. Inilah video amatir saat sekelompok pemuda terlibat cekcok di Jembatan Pocong, Kecamatan Kencong, Jember, Jawa Timur. Video yang tersebar luas melalui media sosial ini diduga terjadi beberapa saat sebelum dua pemuda terjatuh dari atas jembatan dan hanyut terbawa arus. Setelah dilakukan pencarian, tubuh dua pria itu ditemukan 3 km dari lokasi pertama hilang dalam kondisi tidak bernyawa. Beredarnya video ini merupakan dugaan awal, di mana penyebab jatuhnya dua pemuda tersebut berawal dari perkelahian di tengah pesta miras yang mereka gelar. Polisi yang melakukan pengembangan langsung mengamankan 4 pemuda yang diduga terlibat pengeroyokan pada Senin siang, di mana salah satu tersangka masih berusia di bawah umur. Video viral yang beredar di grup-grup WA yang ada di masyarakat itu menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mengungkap penyebab yang melatar belakangi kejadian tersebut. Korban yang hanyut sudah berhasil kita evakuasi dan kita lakukan otopsi di Rumah Sakit Dr. Subadi. Kami telah mengamankan 4 orang yang Sebelumnya, dua pemuda dilaporkan jatuh dari atas jembatan karena berkelahi pada 2 Februari lalu. Salah seorang korban terjatuh diduga karena ditendang oleh temannya. Sementara satu rekannya yang ingin berusaha menolong juga ikut melompat dari jembatan, namun hanyut terseret arus sungai. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Seorang mahasiswa di Surabaya meninggal dunia diduga karena dianiaya seniornya. Orang tua korban yang menemukan luka di kepala dan dada putranya melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke pihak kepolisian. Berbekal rekaman video kamera pengawas, Muhammad Yani mendatangi Polsek Gunung Anyar, Surabaya. Dirinya melaporkan adanya dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan putranya Muhammad Rio Ferdinand Anwar meninggal dunia. Bahkan saat diperiksa, Yani mengaku menemukan sejumlah luka di kepala dan dada putranya. Korban diduga dianiaya seniornya selama menjadi taruna muda di salah satu perguruan tinggi di Surabaya. Terus hidung kanan itu bengkak, dahi kanan kiri sini tuh juga memar, pipi, terus leher sama dada ini memar gosong-gosong semua. Jadi gitu. Terus mulut itu mengeluarkan darah nggak ada hentinya. Jadi banyak luka dan mengeluarkan darah, Pak ya? Enggak. Tapi kalau penuturan dari pembinanya malah katanya terpleset di kamar mandi, kan nggak masalah. Bahkan saat libur dan berada di rumah, korban juga sering mengeluh kerap jadi korban perundungan seniornya. Belum ada keterangan resmi dari pihak perguruan tinggi terkait kejadian ini. Sebelumnya anaknya juga sering mengeluh kalau di rumah itu sering dibully gitu loh. Sama seniornya itu. Sering dibully, sering diajar katanya. Terus bilang gini ke saya juga, ini nanti kalau saya kuat juga saya teruskan, kalau nggak kuat saya juga keluar. Ya saya bilang, gini nak, kalau kamu nggak kuat sudah keluar aja nggak apa-apa. Nanti kan cari usaha lain kan bisa gitu. Artinya sebelumnya itu juga sering dibully dan juga diajar itu, Pak ya? Iya. Polisi telah memeriksa 13 saksi, mulai dari taruna serta pembina, untuk mengetahui penyebab kematian Muhammad Rio Ferdinand. Kita lakukan pemeriksaan untuk memperjelas nanti siapa yang terlibat di sana, kemudian nanti kita tentukan siapa tersangka. Dugaan sementara dan hasil sementara pemeriksaan? Pemeriksaan sementara dari hasil yang ada di rumah sakit sementara ini kan kemarin langsung dikubur gitu saja, dimakamkan. Nah sekarang ini kami masih berusaha bagaimana caranya nanti untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Korban baru 5 bulan menempuh pendidikan di kampusnya. Saat kejadian, korban sempat dilarikan ke rumah sakit RSUD Dr. Sutomo, namun nyawanya tidak tertolong. Arif Purwanto dan Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Ya, di informasi lainnya pemirsa, dugaan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Jambi menghebohkan masyarakat luas. Pasalnya, selain terduga merupakan seorang perempuan dewasa, korbannya mencapai belasan orang anak di bawah umur. Modusnya, tersangka menyasar korban agar bayar utang main video game dengan menuruti kemauan pemilik rental. Bersama UPDT PPA, keluarga belasan anak di Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi mendatangi kantor Polda Jambi Jumat malam. Keluarga ke-11 anak ini melaporkan dugaan seorang ibu rumah tangga berbuat cabul atau kekerasan seksual. Tersangka yang merupakan pemilik penyewaan atau rental video game diduga telah memaksa 9 korban anak laki-laki untuk melayani nafsunya, sementara 2 anak perempuan menonton adegan dewasa. Polisi sudah menetapkan ibu rumah tangga YS sebagai tersangka dalam dugaan pencabulan belasan bocah di Kota Jambi. Polisi kemudian olah tempat kejadian perkara di rumah tersangka di kawasan Rawasari Alam Barajo, Kota Jambi. Akhirnya polisi menemukan adanya tambahan korban 6 orang lagi. Total korban pencabulan bertambah menjadi 17 orang dengan rentang usia 8 hingga 15 tahun. Total semua korban yang sudah kami dapatkan nama-namanya sebanyak 17 orang. Hasil dari olah TKP ini akan kami gelarkan terlebih dahulu di Mapolda, dan kemudian nanti langkah ke depannya juga akan kami rencanakan, termasuk pemeriksaan terhadap korban yang lain dan juga pemeriksaan kejiwaan dari tersangka yang sudah kami jadwalkan. Para korban kemudian mendatangi kantor UPTD PPA Provinsi Jambi pada Senin siang. 6 anak langsung menjalani pemeriksaan kejiwaan di ruang konseling guna mencegah trauma akibat perbuatan tersangka. Pasalnya, perlakuan tersangka kepada para korban akan membekas dan dikhawatirkan merusak kejiwaan mereka. Pertama ini 6 dulu. Kita juga melakukan konseling? Iya, konseling lanjutannya nanti. Bu, kemungkinan ini memang mengalami trauma? Iya, kemungkinan mengalami trauma, tapi traumanya berbeda-beda ya, setiap anak gak sama. Ada yang kelihatannya datar, tapi sebenarnya mengalami trauma. Ada yang melihat ketakutan, nah itu yang lebih tampak. Kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan kaum pria saja. Belakangan seorang ibu rumah tangga yang menjadi tersangka pencabulan dengan korbannya mencapai 17 anak laki-laki maupun perempuan. Sejumlah latar belakang bisa mendorong tersangka berbuat nekat agar nafsunya terpuaskan. Di antaranya pengalaman buruk masa lalu yang pernah dialami tersangka. Ahli psikologi juga menenggarai adanya dampak berbahaya bagi para korban ke depannya. Selain trauma dan takut, bisa jadi para korban kembali mencoba perilaku yang pernah mereka alami. Kejadian yang membuat miris masyarakat luas ini sejatinya menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk selalu waspada dan selalu meningkatkan pengawasan agar anak-anak terhindar dari kejadian serupa. Sebab para pelaku mencari korban yang less power atau tak punya kekuatan untuk melawan saat pelaku memangsa mereka. Yang terjadi pada orang yang bersangkutan, yang pelaku, itu kan adalah sesuatu yang dia lakukan kepada anak-anak yang tak berdaya, ya. Sementara dia nggak berani melakukannya pada orang-orang yang lebih dewasa atau seusia dengan dia, ya. Takut kemudian dicemoohkan, takutnya. Nah, kalau anak-anak dia pikir dia bisa bungkam. Adanya perubahan perilaku yang terjadi pada anak, orang tua harus aktif menanyakan sejumlah masalah yang tengah dihadapi anak. Kasus dugaan pencabulan yang menimpa belasan anak di bawah umur bisa jadi terulang pada anak-anak jika tak ada kepedulian orang tua atau masyarakat untuk mencegah dan memberikan perhatian akan trauma mereka. Pasalnya bisa saja korban akan mengulangi perbuatannya saat ada kesempatan dengan meniru para pelaku sebelumnya, diantaranya dengan mencari korban yang lebih tak berdaya. Tim Liputan melaporkan. Berpotensi menimbulkan kegaduhan, sekumpulan orang tua di Kota Depok, Jawa Barat yang tengah berpesta minuman keras dibubarkan polisi. Fokus Pagi segera kembali dengan Asran Syadi sesaat lagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Misteri kematian seorang pria pencari keong di Kota Banjar, Jawa Barat akhirnya terungkap.
Polisi yang menyelidiki menduga adik ipar korban terlibat dalam pembunuhan yang diduga berlatar belakang dendam. Polisi menangkap dua pria yang diduga membunuh seorang pencari keong di Kota Banjar, Jawa Barat. Dari tangan mereka disita sejumlah barang yang dipakai saat terjadinya pembunuhan, termasuk batang kayu yang digunakan untuk memukul korban. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkubur lumpur di persawahan di Desa Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat pada 4 Februari 2023. Petugas curiga terjadi tindak kejahatan lantaran ditemukan luka di bagian kepala belakang dan belakang telinga korban. Pembunuhan itu terungkap setelah polisi menemukan adanya bercak lumpur yang mengarah ke rumah tersangka Budiono. Setelah diperiksa, pria itu mengungkapkan pembunuhan terjadi lantaran ia menaruh dendam lantaran keinginannya menikahi putri korban ditolak. Tersangka dimarahi karena ia merupakan adik ipar korban. Budiono lalu mengajak adiknya untuk menghabisi pria berusia 56 tahun itu. Otak pelaku masih kita dalami karena mereka berdua bersepakat. Ya, mereka dua bersepakat untuk melakukan pembunuhan. Ya, berawal tadi yang disampaikan berawal dari cerita pelaku inisial B kepada kakaknya yang merasa sakit hati, sehingga mereka berdua merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam sanksi penjara seumur hidup karena dugaan melakukan pembunuhan berencana. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar, Jawa Barat. Mayat seorang wanita tanpa busana lengkap ditemukan mengambang di Sungai Cisanggarung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sementara di Labuan Batu, Sumatera Utara, jenazah pria tak dikenal ditemukan dalam kondisi membusuk di sebuah sumur tua. Warga Bakaran Batu, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam sebuah sumur tua. Mayat pria itu ditemukan sudah dalam kondisi membusuk. Warga pun sulit mengenalinya. Usai dievakuasi, korban dibawa ke RSUD Rantau Prapat untuk diautopsi. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Kasus ini masih ditangani Polres Labuan Batu yang menyelidiki kemungkinan adanya tanda-tanda kekerasan di jasad pria itu. Tugas gabungan mengevakuasi mayat perempuan yang ditemukan mengambang di Sungai Cisanggarung, Desa Cikanaga, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin pagi. Mayat tersebut ditemukan warga di antara bebatuan sungai dalam kondisi tertelungkup dan tak berbusana lengkap. Diduga jasad tersebut adalah warga desa Karamatwangi yang sempat dikabarkan hilang 2 hari lalu. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban untuk memastikan apakah ada unsur kejahatan atau tidak. Hari ini ada penemuan mayat di Sungai Cisanggarung dan upaya kita dari Polsek, warga dan Pemdes serta dari Muspika melakukan evakuasi untuk mengangkat jenazah tersebut dari Sungai Cisanggarung. Pemirsa, kasus Bribka Madih yakni peras polisi terkait perkara lahan nampaknya akan berbuntut panjang. Kini Bribka Mahdi dilaporkan warga terkait pemasangan patok dan mendirikan pos di pekarangan rumah tanpa izin hingga mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Ini tanah 2.984 tanggung gua Pak. Pangkat rendah gua bekai. Puluhan warga RW 3 Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat mendatangi gedung Provos Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Mereka melaporkan Bribka Madih, anggota kepolisian sektor Jatinegara, Jakarta Timur, lantaran memasang patok di sejumlah rumah milik warga hingga membuat pos keamanan serta memasuki pekarangan tanpa izin. Keberatan warga karena mengganggu aktivitas warga setempat, terutama yang dipasangi plang dan pos keamanan di depan rumah Ibu Soraya, Bapak Victor, itu yang langsung bersinggungan dengan Bribka Madih. Jadi kami ingin agar patok dan pos ini segera bisa dipindahkan atau dicabut. Atas kejadian ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi terkait laporan Bribka Madih. Polisi juga telah mempertemukan Bribka Madih dengan sejumlah pejabat Pemkot Bekasi. Meski demikian, polisi melihat anggota Provos itu disebut tidak konsisten terkait keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tahun 2011 dengan keterangan yang disampaikan ke publik. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, ya, dan lain sebagainya nih. Memang ada yang dijual-jual. Tapi masih sedang kita hitung
kembali. Mentang-mentang gua apa? Pangkat rendah gua bekai. Sebelumnya, Bribka Madi mengamuk di depan kompleks perumahan di kawasan Jatiwarna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ia marah-marah karena mengaku diminta uang 100 juta rupiah oleh oknum penyidik Polda Metro Jaya untuk memuluskan sengketa tanah orang tuanya. Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Seorang remaja di Jepara, Jawa Tengah meninggal dunia setelah berkelahi dengan temannya. Perselisihan terjadi akibat kesalahpahaman usai menonton konser dangdut. Nasib tragis menimpa remaja berusia 15 tahun asal Jepara, Jawa Tengah yang tewas di tangan temannya sendiri. Kejadian bermula saat keduanya pulang menonton konser dangdut di desa Tahunan. Pelaku mengira ditinggalkan korban yang ternyata menunggu di tepi jalan. Saat perjalanan pulang, tersangka yang masih kesal langsung berkelahi dengan korban di sebuah kebun tebu. Korban akhirnya meninggal dunia setelah kepalanya dibenamkan ke dalam genangan air. Kasusnya kini ditangani pihak kepolisian dan pelaku sudah diamankan. Berawal dari anak-anak tersebut karena ada perselisihan, kemudian kedua anak ini saling dorong dan terpeleset ke kebun tebu yang digenangi air setinggi 14 cm. Posisi ketika terpeleset jatuh, saudara korban LJ ini di bawah dan TS anak yang berhadapan dengan hukum atau tersangka ini di atas tubuh liang. Satu dari dua orang anggota kawanan pencuri mobil di Pamulang, Tangerang Selatan babak belur dihajar massa setelah terpergok menjalankan aksinya. Satu orang yang kabur kini dalam pengejaran polisi. Pria yang diringkus sejumlah warga di Jalan Impres, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Senin pagi, babak belur jadi sasaran amukan massa. Terduga pelaku diringkus setelah kedapatan mencuri mobil milik seorang warga di kawasan tersebut. Pemilik mobil mengetahui kendaraannya yang parkir di halaman rumah dicuri setelah terdengar bunyi alarm. Dan ketika melihat mobilnya sudah dalam keadaan berjalan mundur, teman korban spontan berteriak dan mengundang warga berkumpul lalu mengejar kawanan pencuri. Satu orang dapat ditangkap sementara temannya berhasil kabur. Warga lalu membawa terduga pelaku ke Mapolsek Pamulang untuk diperiksa. Judi sabung ayam di Gorontalo digerebek kepolisian, sebanyak 4 ekor ayam, belasan sepeda motor serta 7 orang diamankan. Sejumlah ayam ini diamankan Satreskrim Polres Gorontalo Kota dan Polda Gorontalo. Mendapat laporan dari warga, dengan cepat polisi mendatangi lokasi judi sabung ayam di Jalan Poowo, Kelurahan Bulotadaa, Kota Gorontalo. Selain menyita ayam sebagai barang bukti, polisi juga mengamankan 15 sepeda motor yang ditinggal warga. Sementara 7 orang yang diduga sebagai pelaku judi serta sejumlah uang tunai turut disita petugas. Itu kita mendapat laporan dari masyarakat, yang mana laporan ini juga merupakan atensi dari Bapak Kapolda Gorontalo dan Kapolresta Gorontalo. Ketujuh orang yang ditangkap langsung dibawa ke Polresta Gorontalo Kota untuk menjalani pemeriksaan. Afrianto Usman melaporkan dari Kota Gorontalo. Personel Satuan Narkoba Polrestabes Palembang menggagalkan peredaran sabu-sabu di Kota Palembang. Untuk mengelabui petugas, tersangka menyimpan barang haram tersebut di dalam celananya. Sejumlah narkoba jenis sabu-sabu ini diberikan kepada petugas setelah seorang pria terciduk membawa barang haram itu di celana dalamnya. Sebanyak 3 kg sabu-sabu dibawa Harun dengan menumpangi sebuah mobil travel di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Polisi yang melakukan pengembangan lalu menangkap sang bandar. Ia adalah seorang wanita bernama Novita Sari. Polisi meringkus di kediamannya di kawasan Ilir Barat 2 Palembang dengan menyita sebanyak 4,1 kg sabu-sabu. Sementara senjata api beserta amunisinya juga turut disita. Kuat dugaan, kedua tersangka merupakan jaringan pengedar narkoba antar lintas provinsi yang ada di Kota Palembang. Kalau sampai saat ini yang bersangkutan mendapatkan barang dari pelaku yang DPO, sampai saat ini dia mendapatkan dari luar daerah, dari daerah Batam. Atas perbuatannya, keduanya terancam penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sekumpulan orang tua di Kota Depok, Jawa Barat didapati tengah berpesta minuman keras hingga menjelang dini hari. Karena berpotensi menimbulkan kegaduhan, polisi pun membubarkan aktivitas itu. Tim
presisi Polres Metro Depok langsung menghentikan 3 pria yang berboncengan sepeda motor di kawasan Depok 2, Depok, Jawa Barat. Selain melanggar aturan berlalu lintas, mereka dicurigai berkendara dalam keadaan terpengaruh alkohol. Saat digeledah, tercium kuat aroma minuman keras dari ketiga pria tersebut. Ketiganya mengaku dalam perjalanan pulang ke rumah. Namun karena telah mengkonsumsi minuman alkohol, tim presisi mengimbau mereka untuk tidak berkendara karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke ya, kita himbau ya, karena kendaraan roda 2 diusahakan tetap patuhi tata tertib berkendara. Walaupun jauh, walaupun dekat, tata tertib harus tinggi ya. Helm selalu dipakai. Ini kalau ini plat nomornya juga nggak ada, besok dipasang. Iya, boleh. Iya, tetapi kan tetap harus dipasang dua-duanya ya. Ketika tim presisi melanjutkan patroli di Jalan Proklamasi Kota Depok, sejumlah orang kedapatan sedang pesta minuman keras. 2 orang didapati sudah dalam keadaan mabuk, bahkan untuk berdiri pun harus dibantu. Untuk menghindari terjadinya tindak kriminal, petugas pun lalu membubarkan pesta minuman keras itu. Tim presisi Polres Metro Depok baru saja membubarkan kegiatan warga yang habis melakukan minuman keras seperti ini. Dan ada sekitar 5 orang dewasa yang melakukan pesta miras dan langsung membuangnya. Para pria dan wanita yang sudah berusia lebih dari 50 tahun tersebut mendapat teguran lantaran ulah mereka dapat mengganggu warga, terutama mereka yang bermukim di kawasan tersebut. Baru mau pulang kalau dibangunin, kalau nggak dibangunin sampai kapan tadi? Ya, bukan apa-apa Pak, udah tua, apalagi ya Bapak ada keluarga di rumah, istrinya kan nyari, anaknya nyari, bapaknya kemana nggak pulang-pulang. Belum ini yang punya ruko, yang punya ini. Petugas mendata orang-orang yang kedapatan pesta minuman keras itu, kemudian meminta mereka untuk pulang ke rumah masing-masing. Benar adanya kita temukan kerumunan tersebut dan mereka sedang melakukan kegiatan aksi minum minuman keras. Kita sungguh prihatin. Dari pemeriksaan anggota kita di lapangan, rata-rata mereka sudah berumur 4-50 tahun, di mana waktu sudah menunjukkan jam 2 pagi. Untuk memastikan tidak ada ruang gerak untuk melakukan tindak kriminal, tim presisi Polres Metro Depok melanjutkan patroli ke wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kejahatan. Daneswara Pandiasa, Gilang Robi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita ke info pasar. Meski kebijakan pembelian minyak kita dengan KTP sudah diberlakukan, nyatanya minyak kita masih langka dan mahal. Parahnya, minyak goreng curah yang biasa jadikan alternatif masyarakat juga ikut menghilang, pemirsa. Membeli minyak goreng subsidi merek Minyak Kita kini harus menunjukkan KTP jika membeli di pasar dan toko swalayan. Namun rupanya para pedagang di Pati, Jawa Tengah belum mengetahui adanya aturan itu. Pedagang masih melayani pembelian Minyak Kita tanpa KTP. Pedagang pun mengaku kembali mendapatkan stok Minyak Kita setelah 2 pekan kosong. Yang beli, ya gimana ya, dipersulit sih sebenarnya. Jadi kan apakah sudah tahu Mbak kalau ada itu? Belum. Di Bandung, Minyak Kita mendadak kembali ada di pasaran, tapi harganya naik Rp2.000 dari harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah Rp14.000 per liter. Jajanan biasa kan jual 14, sekarang jual 16. Iya. Itu dikeluhkan para pedagang? Dikeluhkan para pembeli lah. Para pembeli. Keluhnya kayak gimana berarti Pak? Keluhnya kenapa dari ini harganya 14 kan jadi 16 begitu. Berhubung langka, terus distributornya pada kosong di distributor. Sementara di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tak hanya minyak goreng bersubsidi yang langka sejak 4 pekan lalu, namun juga minyak goreng curah ikut-ikut menghilang. Minyak goreng curah selama ini menjadi andalan warga lantaran harganya sangat terjangkau. Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, lebih dari 2.300 orang di Turki dan Suriah tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Fokus pagi sekali. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladra. Dan saya Asran Syarif. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hadiri perayaan ulang tahun ke-15 Partai Gerindra di Jakarta. Ya, dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyebut Partai Gerindra berpotensi menjadi partai teratas. Perayaan ulang tahun ke-15 Partai Gerindra berlangsung sederhana di kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah sambutan Presiden Joko Widodo. Sebab Jokowi menyebut Partai Gerindra berpotensi bisa menjadi partai teratas. Bahkan Jokowi juga menilai elektabilitas Prabowo sebagai bakal calon presiden akan tinggi. Pernyataan itu mendapat sambutan meriah para kader Partai Gerindra. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa, dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas, dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Sementara Prabowo Subianto memuji kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan Prabowo meminta seluruh kadernya untuk mengakui keberhasilan Jokowi dalam memimpin negara. Setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil, dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Prabowo juga berpesan kepada para kader, diantaranya Partai Gerindra maju untuk melayani rakyat, maju bukan untuk menjadi kaya di atas derita rakyat. Bahkan Partai Gerindra terus berjuang untuk melanjutkan kepemimpinan dan keberhasilan Jokowi. Agi Kurniasandi dan Eko Purwanto melaporkan dari Jakarta. Muhammadiyah tetapkan 1 Ramadan jatuh pada 23 Maret 2023 dan Idul Fitri tanggal 21 April 2023. Pimpinan Pusat Muhammadiyah tetap menghormati jika terjadi perbedaan serupa termasuk pada penetapan 9 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha mendatang. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan hasil hisab majelis tarjih dan tarjid berdasarkan metode wujudul hilal. Diputuskan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 23 Maret 2023 dan Idul Fitri 21 April 2023. Penetapan tanggal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah tidak berdasarkan penetapan langit, melainkan pada posisi benda geometris langit seperti bulan dan matahari. Kemungkinan perbedaan penetapan Hari Raya Idul Adha dengan pemerintah. Muhammadiyah juga berkomitmen untuk tetap menghargai dan menghormati jika terjadi perbedaan pada tanggal 9 dan 10 Zulhijjah nantinya. 1 Ramadan 1444 Hijriah tahun ini jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 Miladiah. 1 Syawal 1444 Hijriah atau Idul Fitri jatuh pada hari Jumat tanggal 21 April 2023. Lebih dari 2.300 orang di Turki dan Suriah tewas akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8. Gempa juga telah membuat sejumlah rumah dan gedung bertingkat rusak parah hingga runtuh. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,8 mengguncang Turki dan Suriah pada Senin dini hari waktu setempat. Akibat gempa ini lebih dari 2.300 orang tewas dan hampir 9.000 orang lainnya terluka. Korban gempa juga diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang masih terus dilakukan.
hanya itu, Turki dan Suriah juga kembali merasakan gempa susulan pada Senin siang dengan kekuatan magnitudo 7,5. Gempa telah membuat sejumlah rumah dan gedung bertingkat rusak parah hingga runtuh. Burası 7. kat. Yengemi arıyorum. İçeride yeğenlerimle 2 tane yeğenim var. Eşi ve yeğenim var. Yengem dün akşam onların yanına gelmişti misafir olarak. Yengem şu anda yengemin cenazesi kenarda gördük. Menurut Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat USGS, gempa berada di kedalaman 17,9 km dekat kota Gaziantep. Selain Turki dan Suriah, getaran gempa juga dirasakan di beberapa negara lainnya, seperti Lebanon, Yordania, Irak, Yunani, hingga di negara sejauh Romania dan Georgia. Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Ankara menyebut tidak ada warga negara Indonesia yang tewas akibat gempa ini. Hanya saja 3 orang dilaporkan terluka dan telah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ya, kita kembali ke tanah air pemirsa. Diduga akibat bermain handphone saat mengemudi, seorang sopir truk tak bisa mengendalikan kendaraannya saat melaju dalam kecepatan tinggi. Akibatnya truk yang terguling menimpa sebuah warung soto dan sebuah motor hingga hancur. Truk tanpa muatan ini terbalik di Jalan Raya Ngoro, jalur tembus dari Kabupaten Jombang menuju Malang. Kecelakaan sempat membuat warga panik. Karena saat kejadian, truk yang melaju kencang, tiba-tiba oleng hingga menabrak tiang telepon dan motor. Saat terguling, truk juga menimpa warung soto, hingga barang dagangannya berantakan. Truk dari arah barat menuju ke utara munting ya. Mungkin supirnya main-main HP. Ternyata dilihat tadi HP-nya masih berbunyi. Nengok ke kabin mobil. Setelah itu menimpa warung sama sepeda lenang. Meski kondisi truk rusak parah, namun sopir dan pemilik warung selamat dan tidak luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi masih memeriksa sopir dan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Konflik satwa gajah liar dengan manusia kembali memakan korban jiwa. Nah, ini di Kabupaten Aceh Tengah, 4 warga diserang seekor gajah. 1 diantaranya meninggal dunia. Tiga orang harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Datu Beru, Takengon, Aceh Tengah setelah diserang gajah liar yang mengamuk di lokasi mereka bekerja. Saat kejadian, korban bersama 6 orang lainnya yang berprofesi petani sedang membangun rumah kebun di area perkebunan. Gajah liar datang lalu menyerang mereka. 1 rekan mereka yang tak sempat lari tewas akibat terinjak. Masyarakat pun sayang kan gitu, jadi habis mengungsi semua orang kalau malam tidur. Jadi udahlah, kami giring lah. Kami ajak konsultasi, kan bicara gitu dia kan. Mau bagus gitu ya. Tapi tiba-tiba balik belakang menyerang kami. Konflik gajah dengan manusia telah lama terjadi di Aceh Tengah. Sebanyak 50 kepala keluarga di Kecamatan Ketol mengungsi karena khawatir serangan gajah. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh. Pemirsa, sementara itu geram karena sudah 2 orang tewas di mangsa buaya. Warga Nagari Katiangan, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat bertekad menyingkirkan buaya dari permukiman. Selama 2 hari terakhir, 2 ekor buaya bisa ditangkap, seekor diantaranya sepanjang 7 meter. Buaya besar ini dilumpuhkan warga di Nagari atau Desa Katiagan, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Senin pagi. Saat penangkapan, warga menggunakan umpan seekor ayam hidup untuk memancing buaya. Warga geram, sudah 2 orang tewas di mangsa buaya saat tengah beraktivitas di sungai. Karenanya meski kemarin telah menangkap seekor buaya sepanjang 5 meter, Senin pagi warga kembali melumpuhkan seekor buaya lain, kali ini sepanjang 7 meter. Masyarakat mengadakan penangkapan untuk dievakuasi, maka saat ini telah didapat 2 ekor buaya, yang 1 lagi sudah dievakuasi ke BKSDA Padang, dan 1 lagi menunggu dari tim BKSDA untuk mengadakan evakuasi. Warga berharap tidak ada lagi buaya yang berkeliaran di sungai dekat permukiman mereka, agar warga bisa beraktivitas dan bekerja di sungai dengan aman tanpa was-was terhadap ancaman buaya. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Pasaman Barat, Sumatera Barat.
Dari pekan ke-23, BRI Liga 1 Madura United gagal menjaga persaingan di papan atas setelah ditumbangkan Persis Solo 2-3. Kemenangan ini membawa Persis naik ke peringkat 9 klasemen sementara. Madura United menelan kekalahan ke-8-nya di BRI Liga 1 musim ini usai takluk 2-3 dari Persis Solo di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Senin sore. Bermain di kandang sendiri, Laskar Sape Kerap berhasil unggul cepat ketika laga baru berjalan 6 menit. Beto Goncalves sukses memanfaatkan bola liar hasil tendangan bebas Hugo Gomez. Tim tamu mampu menyamakan skor jelang paruh pertama berakhir. Novan Setia mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi umpan Ferdinand Sinaga. Persis berbalik unggul ketika babak kedua baru dimulai lewat gol dari Alfat Fatir. Tak ingin malu di kandang sendiri, Madura United kembali menyamakan kedudukan. Beto Goncalves mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-65. Pertandingan akhirnya dimenangkan Laskar Sam Bernyawa. Masidolo memastikan Persis membawa 3 poin ke Solo lewat tendangan bebasnya di menit 97. Dengan kemenangan ini, Persis naik ke posisi 9, sedangkan Madura United tertahan di urutan 4 klasemen sementara. Pohon kurma muda yang tumbuh di halaman rumah di Ponorogo, Jawa Timur ramai didatangi warga. Ya, pemilik rumah memberikan kurma muda secara gratis kepada pasangan untuk membantu mereka memiliki keturunan. Antrean warga yang didominasi kaum Hawa ini terjadi di rumah seorang warga bernama Wahyu Eko Widodo. Kediamannya di Desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo ramai lantaran banyak yang ingin mendapatkan kurma muda. Kurma muda dibagikan secara cuma-cuma alias gratis. Ya, pohon kurma yang tumbuh di halaman rumahnya itu tidak ditanam, melainkan tumbuh secara tak sengaja setelah orang tuanya yang kala itu membawa kurma dari Arab Saudi, membuang biji kurma di sekitaran lahan tersebut. Awalnya tidak sengaja, ini kan orang tua saya dulu TKW di Saudi, 94-96 pulang itu oleh-olehnya kurma, dimakan terus dibuang gitu aja, ternyata tumbuh di samping rumah. Berbuah pertama kali 2012. Sejumlah pasangan muda percaya dengan mengonsumsi kurma muda maka akan segera mendapatkan keturunan. Promil. Sudah berapa bulan, Mbak? Berapa tahun atau berapa bulan? 1,5 tahun. Mantap ya, yakin aja. Biar semoga dapat omongan. Pembagian kurma muda gratis ini rutin dilakukan setiap tahunnya dikala pohon berbuah. Virgo Siono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Ya, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Mewakili tim nasi yang bertugas, saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Badra, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.